Oke, selamat malam semua. Sadihat Kon. สวัสดีค่ะพี่ สวัสดีครับพี่ สวัสดีค่ะพี่ Oke, selamat datang di Jimit สวัสดีครับพี่ pertama. Ya, Sadiha. Selamat datang di Jimit pertama untuk di materi sejarah dan budaya Thailand ya. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu yang mungkin belum kenal. Saya Adis. Di sini saya membawakan materi untuk sejarah dan Thailand. Dan mungkin teman-teman yang udah masuk di 2 kali Jimit sebelumnya sudah tahu ya dari PZ untuk materi sejarah dan Thailand ini gitu. Untuk kelas Jimit yang materinya saya sampaikan nanti dan untuk kelas-kelas Jimit selanjutnya, saya berharap dari teman-teman semua kita di kelas ini jangan jangan pasif gitu. Kita karena sejarah dan budaya ini enggak seperti materi bahasa ya, karena materi bahasa tuh kan kalian tuh fokus banget, serius banget gitu. Tapi kalau untuk di materi sejarah dan budaya ini kita lebih santai tapi tetap serius gitu. Dan mungkin nanti setelah materi ada tugas yang mungkin nanti bisa kalian langsung isi gitu. Ada tugasnya dan juga nanti di akhir dari kelas ini ada sesuatu hal yang nantinya mungkin kita bisa sama-sama kita kita lakukan. Jadi itu untuk kekompakan kita semua, khusus nanti untuk di kelas sejarah dan budaya. Oke? Oke. Sebenarnya deg-degan loh saya ini soalnya kelas pertama. Oke, untuk di materi sejarah budaya sejarah dan budaya Thailand, mungkin teman-teman bisa buka materi yang kemarin sudah saya share. Sudah dibuka? Sudah. Oke, yuk kita mulai ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kelas kita malam ini diberikan kelancaran dan ilmu yang saya sampaikan insya Allah bermanfaat. Kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing ya. Yuk berdoa dimulai. Ya, selesai. Kita mulai dari sekarang. Mungkin kita bisa buka di halaman pertama. Mulai sejarah negara Thailand. Kita mulai dari subbagian asal mula negara Thailand itu secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang kekuasaannya itu tidak panjang, yaitu Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad 14 dan berukuran lebih besar dibandingkan Sukhothai. Nah, kerajaan kebudayaan Thailand ini dipengaruhi kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad 16. Namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, Thailand tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Meski pengaruh Barat termasuk ancaman kekerasan, mengakibatkan berbagai perubahan sampai pada abad ke-19 dan diberikannya banyak kelonggaran pada pedagang-pedagang Britania. Sejarah dari asal-muasal Thailand ini dipengaruhi dari kerajaan pertama yang berkuasa pada saat itu, yaitu adalah Kerajaan Sukhothai, di mana sebuah revolusi yang terjadi, sebuah revolusi yang gak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan dimulainya monarki konstitusional. Dan sebelum dikenal dengan nama Siam, negara ini mengganti namanya menjadi Thailand pada tahun 1939 dan untuk seterusnya. Setelah
pernah sekali mengganti ke nama lamanya pasca Perang Dunia Kedua. Pada perang tersebut Thailand bersekutu dengan Jepang, kemudian pada saat Perang Dunia berakhir Thailand menjadi sekutu Amerika. Beberapa kudeta pun juga terjadi di tahun-tahun sebelum berakhirnya perang, tetapi Thailand mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an. Sebelum kita masuk di subbagian selanjutnya, di sini kita mengenal adanya monarki konstitusional. Untuk teman-teman yang ada di sini, sebelum saya berlanjut kita ke Ayutthaya, saya mau tanya, ada yang tahu nggak apa arti dari monarki? Oke. Kerajaan Adan, itu kenapa? kalau monarki doang itu kerajaan. Oke. Kalau untuk arti dari monarki itu memang kerajaan, tapi arti dari secara keseluruhannya tahu nggak? Kekuasaan yang berada di tangan raja. Betul, betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi monarki itu adalah sistem politik yang didasarkan pada kedaulatan yang tidak terbagi atau kekuasaan pada satu orang. Dan biasanya monarki ini kan sistem politiknya ini kekuasaannya itu adalah dipegang oleh raja ataupun ratu. Dan kemudian di sini ada di istilahnya monarki konstitusional. Nah, ada yang tahu nggak perbedaan antara monarki konstitusional dan monarki absolut? Kan kalau kita berbicara tentang masalah monarki, artinya kita ada dua bentuk nih, ya kan? Monarki absolut dan monarki konstitusional. Ada yang tahu nggak bedanya? Ayo. Izin jawab lagi, Kru. Kita kasih kesempatan untuk Namca dulu ya. Ya, Dan ya. Halo. Halo, Jadi yo. monarki konstitusional itu adalah monarki yang dibatasi oleh undang-undang. Gitu ya, Bi? Iya, yang dibatasi oleh undang-undang dasar. Jadi dalam bentuk pemerintahannya itu bagaimana? Jadi tetap dengan raja, tetapi masih ada undang-undang yang membatasi. Sedangkan monarki yang absolut itu langsung dari rajanya. Oke, betul. Betul banget. Jadi bedanya antara monarki konstitusional dengan monarki absolut adalah perbedaannya di konstitusionalnya. Yang dimana pemerintahan tetap berada pada kekuasaan raja, tetapi kekuasaan raja ini dibatasi dengan adanya undang-undang atau konstitusinya. Ya, sementara kalau untuk di absolut, kekuasaan raja itu nggak bisa diganggu gugat gitu loh. Jadi semuanya itu keputusan apapun kebijakan itu semuanya ada di tangan raja. Dan Berarti monarki bersifat kenapa? Ya, mutlak. Mutlak ya, Pia. Iya, kalau untuk absolut dia berarti dia sifatnya mutlak. Dan berarti ya. Kenapa? Sorry, Pi. Berarti kalau yang untuk yang monarki konstitusional ini biasanya pemerintahan raja kan ini diatur sama undang-undang. Berarti ini apabila ada perubahan yang sesuai dengan undang-undang ini masih bisa berlaku ya, Pi. Sorry, putus gimana? Pi, misalnya kan kalau untuk monarki absolut itu kan pemerintahan yang kekuasaannya mutlak dilakukan oleh rajanya. Sedangkan untuk yang monarki konstitusional ini sifatnya kayak fleksibel ya, berarti bisa berubah-ubah gitu ya, Pi ya. Ya, karena dalam monarki absolut itu kan semua kekuasaan itu mutlak di tangan raja. Sementara kalau untuk konstitusi itu kan undang-undang itu pasti kan ada perubahan ya. Mungkin kita gini ngambilnya kayak di Indonesia. Indonesia kan kita tidak ada pemerintahannya itu bersifat demokrasi republik ya kan gitu. Yang diperintah apa yang
dipimpin oleh presiden gitu kan. Tetapi presiden ini sendiri juga kan kita mengikuti undang-undang, ya, undang-undang yang diatur di badan legislatif, yudikatif seperti itu. Jadi di monarki konstitusi itu jadi sama seperti kita lah istilahnya di Indonesia mengikuti dari hukum yang dibuat dan ditetapkan melalui undang-undang dasar di pemerintahannya itu gitu. Sudah jelas? Jelas Pi Kopkunhap. Ya, oke. Kemudian istilah monarki ini berlaku untuk negara di mana otoritas dipegang oleh raja atau ratu, yaitu seorang penguasa individu yang berfungsi sebagai kepala negara dan yang mencapai posisinya melalui keturunan. Ya, jadi kalau kerajaan itu biasanya kan kalau untuk kekuasaan dan kepemimpinannya itu pasti kan menurun ya, tidak seperti yang negara-negara atau yang sifatnya dia demokrasi, yang kita biasanya kan pengalihan kepemimpinan itu perubahan itu melalui pemilu gitu kan, yang suara rakyat lah gitulah yang menentukan gitu. Tapi kalau untuk kerajaan dia sudah pasti keturunan gitu. Kemudian kerajaan dan monarki ini beda atau sama? Izin nambahin sedikit boleh nggak, Pi Adis? Oke, boleh. Jadi kan kalau monarki konstitusional itu kan kekuasaan tertinggi di tangan raja, tapi kepala pemerintahannya tetap dibantu sama Perdana Menteri, yang dimana kalau Perdana Menterinya itu dipilih oleh rakyat. Nah, kalau sedangkan monarki absolut itu gampangannya kayak ya udah nanti kepala yang memimpin negaranya itu raja, terus nanti misalkan rajanya udah meninggal atau apa, langsung keturunannya yang meneruskan kayak gitu. Betul. Makasih banget udah ditambahin ya. Mau masuk ke situ udah ditambahin. Iya, makasih banget. Oke, kalau untuk masalah monarki ini masih ada yang mau menambahkan atau lainnya? Sudah cukup? Oke, sudah cukup ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di Kerajaan Sukhothai. Mengenal Kerajaan Sukhothai. Kerajaan Sukhothai itu adalah merupakan salah satu kerajaan tertua di Thailand yang berpusat di sekitar kota Sukhothai, berdiri sejak tahun 1238 sampai dengan 1438. Sebelumnya wilayah kerajaan ini adalah bagian dari Kerajaan Khmer. Pada puncak kerajaannya di bawah Raja ketiga Ramkhamhaeng, Sukhothai diperkirakan terbentang dari wilayah yang sekarang termasuk Myanmar sampai ke dalam wilayah Laos modern serta ke arah selatan di Semenanjung Malaya. Setelah kematian Raja Ramkhamhaeng ini, Sukhothai melemah dan berbagai kerajaan bawahnya mulai melepaskan diri. Pada tahun 1438, status Sukhothai berubah hanya menjadi sekedar provinsi dari Ayutthaya. Dari kekuasaan singkat kerajaan Sukhothai itu, kemudian berdirilah kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada tahun 1350, yang dimana Raja Ramatibodi pertama atau Utong yang mendirikan Ayutthaya sebagai ibu kota kerajaannya dan mengalahkan dinasti kerajaan Sukhothai pada tahun 1376. Dalam perkembangannya, Ayutthaya sangat aktif melakukan perdagangan dengan berbagai negara asing seperti Tiongkok, India, Jepang, dan beberapa negara Eropa. Dan setelah melalui pertumpahan darah perebutan kekuasaan antar dinasti, Ayutthaya memasuki abad keemasannya pada perempat kedua abad ke-18. Dan pada masa yang relatif damai tersebut, kesenian, kesusastraan, dan pembelajaran berkembang. Perang yang terjadi kemudian ialah melawan bangsa luar. Ayutthaya mulai berperang melawan dinasti Nguyen, penguasa Vietnam Selatan pada tahun 1715. Untuk memperebutkan kekuasaan atas Kamboja. Meskipun demikian, ancaman terbesar datang dari Burma dengan pemimpin
Raja Alaungpaya yang baru berkuasa, kemudian menaklukkan wilayah-wilayah suku Shan. Pada tahun 1765, wilayah Tai diserang oleh 2 buah pasukan besar Burma yang kemudian bersatu di Ayutthaya. Ayutthaya akhirnya menyerah dan dibumi hanguskan pada tahun 1767 setelah pengepungan yang berlarut-larut. Kemudian PZ bisa lari ke Ayutthaya dulu, Pi. Enggak deh. Ke Siam. Kemudian kita beralih ke kekuasaan Siam setelah berakhirnya runtuhnya kerajaan Ayutthaya. Setelah serbuan Burma yang bumi hanguskan ibu kota Ayutthaya, Jenderal Taksin mendirikan kerajaan baru pada tahun 1769 yang beribu kota di Thonburi, sekarang masuk dalam daerah Bangkok dan menyatukan kembali bekas kerajaan Ayutthaya. Kemudian pada tahun 1782, Jenderal Taksin ini dianggap gila dan dieksekusi, kemudian digantikan oleh Jenderal Chakri yang menjadi raja pertama dinasti Chakri dengan nama Rama I. Tahun yang sama dia mendirikan ibu kota baru di Bangkok di seberang sungai Chao Phraya dari ibu kota lama yang didirikan Jenderal Taksin. Pada tahun 1790-an Burma berhasil diusir dari Siam. Kemudian dari diusirnya Burma dari Siam, penerus Rama I menghadapi ancaman kolonialisme Eropa setelah kemenangan Britania di Burma tahun 1826. Di tahun yang sama, Siam menandatangani perjanjian dengan Britania Raya. Dan tahun 1833, Siam menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Perjanjian Inggris-Siam 1909 menentukan batas-batas Siam dengan Malaya. Sedangkan serangkaian perjanjian dengan Prancis mematok batas timur dengan Laos dan Kamboja. Dengan pembahasan lainnya tentang Siam adalah negara lama Thailand termasuk negara-negara pengikutnya yaitu Kamboja, Lana, Laos, Pegu, dan sebagian kecil Malaysia. Kerajaan ini dibentuk oleh dinasti Praruang dan berlangsung hingga 1932. Awalnya kerajaan ini dikuasai oleh Kekaisaran Khmer pada tahun 1238, mendapat kemerdekaan dari pemerintahan Khmer. Dan Raja Khmer ini ketika Ram Khamheng yang Agung, putra Sri Indraditya memerintah kerajaan Sukhothai harus berhubungan dengan kerajaan Mongol. Setelah kematian Ram Khamheng menyebabkan menurunnya Sukhothai dan meningkatnya kerajaan Ayutthaya. Ayutthaya telah perang dengan Sukhothai dan Ayutthaya banyak menaklukkan kota-kota seperti Angkor, Sukhothai, Tambralinga, kemudian perang dengan Lana, Burma, dinasti Togo sampai Burma menyerang Ayutthaya. Di Thonburi, Praya Taksin sebagai Raja Thonburi. Raja Taksin menyerang Lana dan kerajaan-kerajaan lainnya untuk bersatu kembali ke Siam. Kudeta tahun 1932 mengakhiri monarki absolut Thailand dan mengawali munculnya kerajaan Thailand modern. Seperti itu sejarah negara Thailand singkatnya, yang dimana urutannya sudah tahu ya dari kita. Pertama Sukhothai, kemudian berakhirnya Sukhothai, kemudian digantikan dengan kerajaan Ayutthaya, dan kemudian berganti menjadi Siam. Kayak begitu. Ada yang mau menambahkan mungkin dari teman-teman? Kita diskusi, kita belajar bareng-bareng. Mungkin ada yang sudah. Oke, Song Athapan, silakan. Saya mau tanya sedikit nih. Negara Thailand itu kan merupakan satu-satunya negara yang pernah
Oh iya, oke. Gini, negara Thailand itu kan satu-satunya negara di Asia yang tidak pernah dijajah sama sekali kan. Nah, tapi saat saya membaca di sebuah artikel sejarah Thailand, itu ternyata bangsa Thai itu pernah mengalami sebuah penjajahan, yakni dijajah oleh bangsa Burma. Itu termasuk dalam maksud perang atau penjajahan gitu. Ini mohon Jadi maaf bangsa banget Thai itu suaranya juga ada sama-sama pernah merasakan bagaimana dijajah. Oke, ya baik, ya baik, teman-teman, karena sudah paham dengan pertanyaan Anda, Anda sudah boleh off mic. Pertanyaannya ya, silahkan diulang. Pertanyaannya berbet soalnya Gini, suara. kan negara Thailand. Hei, maaf gini, kan jadi negara Thailand itu merupakan satu-satunya di Asia yang tidak pernah dijajah kan. Nah, tetapi faktanya saya pernah membaca sebuah artikel sejarah Thailand itu, ternyata bangsa Thailand pernah merasakan sebuah penjajahan itu pada masa itu bangsa Burma menjajah bangsa Siam. Nah, itu jadi mereka pernah sama-sama merasakan bagaimana dijajah dong, gitu Pi. Oke, Adis paham pertanyaannya? Paham. Oke. Jadi di sini pertanyaannya adalah Thailand itu memang dikenalnya adalah negara satu-satunya di Asia yang tidak pernah dijajah. Tapi yang nanya ini pernah membaca artikel bahwa Thailand itu pernah dijajah oleh Burma kan? Iya, tepat sekali, Pi. Betul. Ya, Jadi Pi. di sini sebenarnya di sini Burma itu bukan menjajah. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa sejarah negara Thailand diawali dari berdirinya kerajaan Sukhothai. Seperti yang kita tahu kan kalau yang namanya kayak zaman di Indonesia ada kerajaan Majapahit, kerajaan ini, mereka berperang gitu loh untuk merebut kekuasaan. Jadi kalau gimana ya Pi? Bukan penjajahan sih kalau dibilang bukan penjajahan secara jadi kayak semacam apa ya? Main kuat-kuatan kerajaan gitu loh. Oke, Jadi mungkin bukan saya dari gitu. bisa tambahin. Oke, mungkin ditambahin dari Pi. Oke, ya. Kalau misalnya kita mengenal dari informasi yang dijelaskan dari media yang lain mengatakan bahwa Thailand itu sebenarnya salah satu-satunya adalah negara yang tidak pernah dijajah seperti itu. Ya, pernyataan itu tepat karena kategori Thailand modern itu memang tidak ada yang namanya penjajahan pada kategori konteks itu. Tapi kalau misalnya kita menarik lagi ke belakang banget, pasti kalau misalnya di zaman kerajaan itu tidak ada yang namanya kerajaan tidak berperang, ya. Sebelum munculnya kerajaan pertama Thailand, Sukhothai, itu dulu di bawah kerajaan Khmer seperti itu, sehingga terjadinya beberapa gerakan dari warga internal daerah Sukhothai sendiri, sehingga mereka bisa merebut kekuasaan, kemudian mendirikan kerajaan Sukhothai, kemudian berkembang runtuh jadi Ayutthaya, berkembang runtuh jadi Siam seperti itu. Nah, kerajaan Siam pada saat itu tentu saja mengalami guncangan dari bahasa Burma karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, tentu saja kalau misalnya kita membahas tentang kategori raja atau sistem kerajaan, pasti ada yang namanya peperangan, setidaknya seperti itu, seperti yang kamu baca. Dan bisa kita lihat di screen juga, dia katakan bahwa setelah serbuan Burma yang membumi hanguskan ibu kota Ayutthaya, jadi sebenarnya Burma tersebut menyerangnya adalah kerajaan Ayutthaya. Yang dihitungnya bahwa Thailand tidak pernah dijajah itu adalah dari kerajaan Siam dan juga Thailand modern. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita membahasnya dari kerajaan Sukhothai dan juga Ayutthaya, tentu itu tidak bisa lepas dari yang namanya peperangan antar dinasti. Kalau misalnya di kerajaan Sukhothai itu diserang oleh yang namanya kerajaan Khmer, kemudian ketika di Ayutthaya itu diambil alih oleh kerajaan Burma. Seperti itu.
Nah, kemudian setelah yang namanya berhasil kategorinya atau setelah Ayudhya bisa memenangkan kategori tersebut atau misalnya Ayudhya setelah dijajah Burma, kemudian mereka menciptakan kerajaan baru lagi. Nah, disitulah nanti barulah penghitungannya Thailand tidak pernah dijajah dari terbentuknya kerajaan Siam. Jadi dari kerajaan Siam sampai nanti Thailand modern itu tidak ada kategori penjajahan, tidak ada catatan sejarah penjajahan dari negara Siam sampai Thailand modern. Yang dihitung itu adalah dari periode Siam sampai Thailand modern. Jadi periode Ayutthaya dan juga Sukhothai itu tidak masuk dalam kategori sejarah peperangan karena masih kategori kerajaan yang memang pada saat itu ya sama kayak Majapahit, kemudian kerajaan Belambangan dan lain sebagainya itu kayak perebutan kekuasaan seperti biasanya. Tapi kalau misalnya penghitungan sejarah untuk monarki dan lain sebagainya itu dihitungnya dari periode Siam dan juga Thailand modern yang pada saat itu tidak dikategorikan adanya penjajahan. Dan juga alasan tidak adanya penjajahan itu juga kalau misalnya kita bahasnya sangat panjang juga gitu. Jadi mungkin saya jawabnya sesuai pertanyaan kamu juga, yaitu yang tidak adanya penjajahan pada periode Siam dan juga Thailand modern. Penjajahan itu bangsa Burma masuk ke Thailand itu adalah pada masa kerajaan Ayutthaya dan bahasa Khmer itu. Oke, mungkin seperti itu, Piadis. Iya, karena kita kan belum masuk ke Thailand modern ya pembahasan ini. Jadi memang dari materi sejarah ini kita bertahap gitu sampai pada akhirannya nanti kita akan menjadi Thailand modern yang nanti di situ mungkin pembahasannya masalah tentang agama atau budaya atau bahasa atau mungkin nanti kita membahas tentang bendera gitu. Tapi ini kita tahapannya adalah pergantian atau asal muasalnya dari Thailand itu dari mana gitu loh. Kalau misalnya untuk penjajahan yang seperti tadi dijelaskan sama Fizik, kita tidak masuk ke situ karena belum masuk ke Thailand modern ya Pi. Tapi kita adalah seperti kerajaan-kerajaan, kita perebutan kerajaan antar dinasti seperti itu. Oke, Pi, bisa dipahami. Oke. Lanjutkan. Ada pertanyaan Pi nih dari Disha Nabila, memperebutkan kekuasaan antar kerajaan. Iya benar, karena di sini kan kita sedang pembahasannya itu adalah pendirian dari negara Thailand yang sebelumnya pada akhirnya akan menjadi Thailand modern yang seperti teman-teman tahu sekarang gitu loh. Gitu. Mungkin Pizi ada mau tambahin? Cukup ya, Dis. Oke, cukup ya. Untuk masalah ini cukup atau masih ada yang mau menambahkan atau bertanya? Cukupkah? Sudah cukup ya. Kemudian kita masuk ke sub bahasan adalah lambang negara Siam dan wilayah. Sebentar, oke. Ya, yang bertanya terlebih dahulu Pi Adis, Adan. Adan cuma mau nanya ini, Pi, maaf sebelumnya. Kalau boleh dikirim nanti ke grup mungkin ya, Pi, referensi yang dipakai. Oke. Makasih. Pi, apakah kerajaan Teh ada pengaruh corak dari kerajaan Nusantara? Soalnya beberapa corak bangunan seni, patung, dan lain-lain ada yang sama. Oke, Pi Adis mau jawab? Atau? Enggak, terserah, Pizi mau. Oke, baiklah. Pizi mau nambahin? Oke, jadi untuk pertanyaan yang ini, apakah kerajaan Thailand ada pengaruh corak dari kerajaan Nusantara? Soalnya beberapa corak bangunan seni, patung, dan lain-lainnya ada yang sama. Oke ya, jadi apakah ada kategori terpengaruh dari kerajaan Nusantara? Sebenarnya kita harus tarik lagi kembali kepada masa lalu yang benar-benar masa lalu. Nah, kerajaan pertama di Indonesia itu kan adalah kerajaan yang bertaraf Hindu-Buddha, kerajaan Hindu-Buddha. Sebelum masuknya para pedagang Muslim pada abad ke-7 seperti itu, masih kategori kerajaannya adalah kerajaan Hindu-Buddha. Nah, jadi tentu saja yang mana pada saat itu di Nusantara berkarakter kerajaan Hindu-Buddha dan juga di Thailand itu juga karakternya adalah kerajaan Hindu-Buddha gitu. Sehingga mereka satu kategori atau satu acuan, yaitu kategorinya adalah Buddha seperti itu, sehingga dia mempengaruhi corak kerajaan sendiri. Kalau misalnya kita katakan kayak kerajaan Majapahit dan juga lain sebagainya, itu kan bercoraknya Hindu-Buddha juga. Kemudian kerajaan-kerajaan Thailand juga terpengaruh dari Hindu-Buddha juga.
Sehingga pada saat ini dikatakan bahwa agama terbesar di Thailand itu adalah agama Buddha gitu. Jadi mereka satu kategori keturunan sehingga sedikit banyaknya ada corak yang sama yang mungkin kita dapatkan seperti itu. Oke, mungkin bisa dipahami dari jawabannya atau ada yang mau nambahkan atau Piadis? Silahkan Piadis. Nah, itu kalau ditanya berpengaruh dari Nusantara atau tidak, jawabannya tidak kan, Pi? Tapi karena pengaruh dari agama kan, Hindu Buddha itu, dari kebudayaan Hindu Buddha itu. Pizi? Pi? Iya. Oke, Piadis ya. Pi, tadi ini aku yang nanya. Ya, Pengaruh silakan. corak dari kerajaan Nusantaranya. Sementara Pi tadi kan menjelaskan pengaruh Hindu dan Buddha. Berarti kalau bisa dikatakan tidak ada pengaruhnya dari Nusantara kan, tapi pengaruhnya dari Hindu dan Buddhanya ini kan? Iya, benar banget. Tidak ada pengaruhnya dari Nusantara. Karena kalau misalnya kita tarik lagi dalam kategori sejarah, secara histori, untuk tahun berdirinya sendiri itu juga kalau misalnya kita tarik sebenarnya ya pada saat itu kerajaan Majapahit itu memang sangat berpengaruh sekali. Jadi kerajaan Majapahit itu sebenarnya banyak juga, maksudnya dia juga mencakup beberapa wilayah Asia gitu. Kemudian kerajaan Majapahit ini juga hampir sama dengan kerajaan Khmer pada saat itu, yang juga mencakup beberapa kategori wilayahnya Asia. Nah, kerajaan Majapahit dan juga kerajaan Khmer itu sama-sama kerajaan yang bercorak Hindu Buddha gitu. Sehingga pengaruh Khmer itu kan ke si Sukhothai tadi. Nah, dari Khmer yang berpengaruh kategori Hindu Buddha sama kayak si Majapahit dan lain sebagainya yang ada kerajaan di Indonesia, sehingga ketika Sukhothai merdeka dari Khmer, ya mereka masih memegang kategori seperti itu. Dan kalau misalnya peninggalan ini pun pasti corak-corak dari kategori bangunannya sendiri itu adalah bangunan-bangunan lama yang bisa kita kategorikan, bahkan dulunya itulah peninggalan dari kerajaan Khmer sendiri, atau misalnya peninggalan kerajaan Sukhothai yang pada saat itu masih digunakan oleh Khmer, atau misalnya mereka terinspirasi dari kategori Khmer seperti itu. Yang mana Khmer dan juga Nusantara itu sama-sama negara bercorak Hindu Buddha seperti itu, Piadis. Jadi yang ada pertanyaan itu jawabannya sudah sekalian ya. Yang tadi ini Song Atapan tentang masalah wilayah kerajaan Majapahit itu tadi. Dan sudah dijawab sama Pizi barusan ya. Ada lagi? Ada lagi mungkin yang mau bertanya atau mau menambahkan sedikit ya, Pi? Sebelum kita masuk pada lambang negara. Aku Ya, mungkin boleh. nambahin kru. Ya, silahkan. Ya, jadi Jangan aku manggil pernah kru, baca. panggil Pi aja. Iya, gak apa-apa, kebiasaan. Jadi aku pernah baca satu artikel pendek di Neo Historia, mungkin teman-teman yang suka sejarah follow juga. Jadi di situ dijelasin bahwa aku jadi ke-trigger barusan gara-gara ngomongin tentang wilayah. Jadi intinya itu apakah memang wilayah Majapahit itu masuk ke Burma dan Siam atau sejenisnya dengan cakupan wilayah seluas itu? Jawabannya mungkin saja karena dulu itu sistem kontrol kerajaan itu beda sama sekarang. Kalau sekarang kan misalkan nih Indonesia punya wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan itu milik Indonesia misalkan. Nah kalau dulu tuh nggak kayak gitu. Kalau dulu itu ada namanya sistem Mandala. Jadi pada sistem Mandala itu dijelaskan bahwa kesetiaan penguasa-penguasa bawahan atau pasal itu ditentukan pada seberapa kuatnya negara pusat. Jadi misalkan kalau di sini kita ngomongin yang Majapahit, nah misalkan Majapahit ini dia tadi disebutkan punya wilayah sampai Siam, sampai Malaya, sampai Singapura. Nah, itu wilayahnya nggak selalu tetap. Jadi tergantung siapa yang jadi penguasa. Bisa aja ketika Hayam Wuruk yang berkuasa, yang kita tahu ya, salah satu raja terbesar Majapahit, itu kekuasaannya memang sampai Siam. Tetapi ketika Hayam Wuruk turun, misalkan, terutama setelah adanya Perang Paragreg, itu wilayah Majapahit nggak sampai Siam. Jadi intinya wilayah Majapahit yang sampai Siam atau Burma itu dia berubah-ubah seiring waktu, nggak konstan. Begitu juga dengan Siam, karena setahu aku Siam pun sebelum tahun 1905 atau berapa gitu, ketika Raja Chulalongkorn menetapkan batas dengan Inggris, itu dia juga masih menganut sistem Mandala. Jadi wilayah kayak Patani itu tuh dia jatuhnya vasal gitu, bukan wilayah asli Siam. Itu aja, makasih.
Oke, makasih untuk tambahan materinya. Ini luar biasa banget ya Jimit kita malam ini. Respon dan dari teman-teman untuk tambahan materi ini luar biasa banget. Makasih sebelumnya dari saya. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman? Atau mungkin dari kalau nggak ada kita apa namanya kita lanjutkan ke lambang negaranya. Oke. Oke, mungkin untuk lambang negaranya mungkin teman-teman bisa lihat dari PPT yang di-share sama Pizi. Di situ pada tahun 1873 Raja Chulalongkorn merancang lambang negara Siam atau nama lama Thailand dalam gaya lambang barat. 40 tahun kemudian ia memutuskan bahwa lambang itu terlalu kebarat-baratan dan tidak ada gambar Garuda yang digunakan oleh raja-raja kerajaan Ayutthaya sebagai lambang kekuasaannya. Kemudian ia memerintahkan saudaranya yaitu Pangeran Naris untuk membuat lambang negara baru. Pada mulanya Pangeran Naris merancang lambang yang menampilkan Garuda, naga, dan Dewa Wisnu. Lambang ini hanya digunakan sebentar sebelum akhirnya Raja memerintahkan gambar Wisnu dan naga dihapus. Kemudian setelah pemerintahan Chulalongkorn, Raja Vajirawut memerintahkan Pradewapnimit Pradewa apa sih itu tulisannya gak jelas pi Nimit untuk membuat lambang baru. Lambang tetap menampilkan lambang Chulalongkorn tetapi ditambahkan lingkaran di tepinya yang dibubui tulisan diraja. Setiap upacara naik tahta, lambang ini diganti dengan membubuhkan nama raja baru yang memerintah. Setelah Raja Prajadipok turun tahta pada tahun 1935, Raja Ananda Mahidol naik tahta, tetapi ia tidak pernah dimahkotai dan dilantik sehingga lambang yang digunakan tetap lambang Chulalongkorn. Kemudian di slide selanjutnya, kini lambang Garuda tanpa lingkaran digunakan sebagai lambang Thailand. Lambang ini dicetak di atas dokumen resmi dan surat kenegaraan. Patung Krut Tha boleh dipasang sebagai restu dan anugerah Raja Thailand atas pihak perusahaan, organisasi perniagaan, kebudayaan, atau kenegaraan yang secara sah terikat kontrak dengan pihak rumah tangga kerajaan Thailand. Oke, untuk lambang negara ini sudah seperti itu. Ada yang mungkin bisa ditambahkan? Mungkin Pizi tadi katanya mau menambahkan. Kalau misalnya untuk lambang negara sepertinya sudah jelas, Pi. Karena lambang negara di sini itu dimulainya dari kerajaan Siam ya. Jadi nanti pengkategorian pengambilan historinya itu kita hitungnya dari Siam sampai Thailand modern gitu. Jadi beda ya lambang negara dengan perubahan bendera lainnya. Perubahan bendera itu beda lagi ya. Jadi ini untuk kategori lambang negara. Oke, cukup Pi? Cukup. Mungkin dari sini ada teman-teman, ada yang mau menambahkan materi ini? Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oke, mungkin kalau misalnya untuk lambang negara cukup ya, karena mungkin sudah jelas. Cuma coba Pi lihat dulu di halaman komen gitu. Tadi masih ada beberapa pertanyaan yang tertinggal tentang masalah kerajaan. Silahkan Pi, mau ditanggapi? Pi mau nambahin sedikit, kalau nama Thailand itu pernah berubah lagi menjadi nama Siam di tahun 1939 sampai 1949, terus 11 Mei 1949 jadi nama Pratet Thai atau Thailand.
Thai artinya free, jadi Thailand berarti land of free. Ya, betul banget. Jadi Thailand itu sendiri artinya tanah kebebasan ya, atau land of free. Sejak kapan bahasa Thai mulai digunakan oleh bangsa Thai saat mulai Siamkah atau saat Thai modern? Kalau bahasa Thailand itu kan memang sudah dari awal ya, Pi, bahasanya ya, Pi. Pada tahun 1283 pada masa pemerintahan Raja Ramkhamhaeng untuk pemakaian pemakaian bahasa Thailand sendiri. Betul. Jadi untuk bahasa Thailandnya sendiri ini sudah dari zaman kerajaannya ya, udah digunakan. Jadi berlanjut sampai sekarang di saat Thai modern. Pi mau nanya mengenai lambang negara Thailand yaitu burung Garuda, apakah ada hubungannya dengan lambang negara Indonesia? Bukannya untuk instansi penemuan, soalnya saya lihat di Gedung Bangkok, Bang Silom situ ada logo patung Garuda pada facet bagian atas. Lambang burung Garudanya ini yang mau jelasin, Pi? Oke, ya untuk kategori lambang burung Garuda ya, sesuai dengan pertanyaannya untuk lambang negara berarti bukan hanya untuk instansi pemerintahan ya. Soalnya saya lihat di Gedung Bangkok Bang Silom ada logo patung Garuda pada facet bagian atas. Ya, kalau misalnya untuk kategori lambang negara, untuk lambang negara berarti bukan hanya untuk instansi pemerintahan. Ya, kalau misalnya untuk kategori lambang negara, artinya di sini bertanyanya adalah apakah lambang negara bisa digunakan selain untuk instansi pemerintahan? Intinya pertanyaannya seperti itu ya, benar? Ya, jadi kalau misalnya pertanyaannya seperti itu ya, selagi kategorinya adalah wilayah tersebut adalah wilayah dari sebuah negara, wilayah sebuah kerajaan, dan juga sudah memiliki izin dari negara, saya rasa tidak masalah apabila lambang negara tersebut digunakan dengan sesuai porsinya. Sama seperti kita, Garuda Indonesia juga adalah lambang negara. Tapi di beberapa instansi non pemerintahan swasta itu juga biasanya ada kategori lambang dari Garudanya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya menurut saya apakah dari pertanyaannya ya, apakah lambang Garuda hanya bisa digunakan untuk pemerintahan? Ya, dari penjelasan saya tadi saya rasa sudah dapat difahami seperti itu. Oke, bisa paham dengan jawabannya atau masih bingung atau ada yang mau menambahkan? Silahkan. Oke, mungkin cukup seperti itu, Piadis. Ya, dan di sini ada yang bertanya, Pi, mau nanya mengenai lambang negara Thailand yaitu burung Garuda, apakah ada hubungannya dengan lambang negara Indonesia? Kalau dikatakan, aku jelasin sedikit ya, Pi, boleh? Ya, silahkan, Piadis. Mungkin kalau untuk dikatakan ada hubungannya atau tidak, mungkin berbeda ya, karena kita tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa lambang burung Garuda pada negara Thailand itu dirancang pertama kali kan oleh Raja Chulalong pada tahun 1873. Dan sementara kalau di Indonesia, memang kita juga kan lambang negara kita kan juga burung Garuda juga ya. Cuman kalau di Indonesia itu burung Garuda digunakan di Indonesia itu merupakan usulan dari Sultan Hamid II. Pada 10 Januari 1950 pemerintahan negara Indonesia negara Indonesia Serikat atau RIS membentuk panitia lambang negara di bawah Menteri siapa ya? Menteri pokoknya Menteri Zonder gitu deh, Sultan Hamid II gitu. Kemudian Sultan Hamid II ini kemudian dipilih pemerintah untuk menjadi lambang negara dengan beberapa perbaikan. Pada saat itulah ditambahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang Garuda dan penyesuaian bentuk Garuda hingga seperti sekarang gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada hubungannya dengan Indonesia, nggak ada, karena dari sejarahnya sendiri juga berbeda. Hanya mungkin sama-sama kita menggunakan lambang Garuda. Kalau untuk dari desain atau model gambarnya sendiri juga kan sudah berbeda, seperti itu.
Mungkin mau ditambahkan sama Pizi mungkin. Oke. Ya, jadi kita ketahui ya bahwa beberapa negara juga itu memiliki kategori lambangnya adalah burung ya. Burung, ada burung Garuda dan juga lain sebagainya. Jadi pelambangan negara itu berdasarkan dari asas dari negara itu sendiri. Apalagi kategori Indonesia dan juga Thailand, kategori yang mana lambang negara Thailand atau Garuda ini itu sudah ada pada masa kerajaan Siam seperti itu. Dan kita ketahui seperti yang dijelaskan Pi Adis tadi bahwa kategori kemerdekaan Indonesia juga bisa dikategorikan lebih Siam terlebih dahulu. Sehingga sebenarnya sejatinya kalau misalnya secara kenegaraan yang mengkoneksikan apakah ada kesamaan atau tidak, menurut kita seperti yang kita ketahui dari kategori sejarah negara itu terbentuk ya. Ini saya ambilnya dari Siam dan juga Indonesia, tidak jauh dari situ. Tentu saja mereka memiliki makna tersendiri ya, makna tersendiri yang mana juga mungkin untuk menunjukkan negara tersebut adalah negara yang kuat, yang bebas dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya secara bentuk dan lain sebagainya pasti memiliki makna tersendiri seperti itu. Ya, kemudian juga saya izin tanggapi beberapa kategori pertanyaan atau misalnya masukan yang ada di sini. Kemudian di sini dia katakan benar nggak sih kalau di kepala Garuda ada mahkota, mahkota itu adalah mahkota Kerajaan Besar Thailand, lambang dari kebesaran. Ya, tentu saja. Jadi kalau misalnya kita membahas tentang kategori negara Thailand atau misalnya dari burung Garuda ini, kita lihat bahwa burung Garuda yang menjadi lambang negara Thailand itu menggunakan mahkota di kepalanya. Nah, mahkota tersebut itu melambangkan kebesaran dari raja. Selain itu, di bawah mahkota itu terdapat juga lambang cakri yang mewakili keluarga raja. Ada elemen-elemen lain yang termuat dalam lambang negara ini. Ada diantaranya lambang 7 payung bertingkat, lambang pedang, tongkat kerajaan, dan juga latar belakang jubah kebesaran dari raja. Seperti itu. Jadi setiap lambang negara memiliki kategori tersendiri atau sejarah tersendiri melambangkan dari kerajaan tersebut. Seperti itu. Kemudian julukan negara Thailand, negeri gajah putih. Terus mengapa lambang negara Thai tersebut menggunakan lambang burung Garuda? Mengapa tidak menggunakan lambang gajah identik dengan julukan yang diberikan? Ya, jawabannya benar. Mungkin sama kayak Indo, macan Asia. Lalu kenapa lambang negaranya bukan macan? Seperti itu ya, mungkin sudah terjawab. Oke, benarkah bahasa Thailand itu diambil dari bahasa Sanskerta? Pernah ada yang begitu soalnya. Nah, ini berhubungan dengan bahasa ya, Piadis. Piadis mau jelaskan atau saya? Berhubungan dengan bahasa, Piadis? Kalau bahasa ini ya kalau mau dijelaskan sekarang nggak apa-apa sama Pizi. Tapi menurut Piadis? Tapi ini ada di bagian materi selanjutnya. Oh, Tidak oke. masuk Kalau dalam nanti, bahasa. ya, kalau mungkin nanti itu kita lanjut di materi berikutnya ya untuk pertanyaannya. Jangan lupa hadir di setiap sesi kita. Iya, betul. Mohon maaf soalnya kita kan jadi kita step untuk ininya jangan biar nggak terlalu panjang aja, Pi. Jangan terlalu melebar dulu karena kita ada step-stepnya. Oke, ya. Silakan Piadis. Tapi kalau mau dijelaskan sedikit nggak apa-apa, Pi. Kalau mau dijelasin sedikit nggak apa-apa. Kita tunggu sesi berikutnya. Oke. Oke, dilihat lagi kita untuk ini soalnya hampir sama dengan tulisan Sanskerta. Oh iya, benar. Nah, nanti itu untuk masalah bahasa kita nanti dijelaskan nanti untuk di sesi berikutnya ya. Tidak pernah dijelaskan sama apakah negara memiliki hari kemerdekaan layakkah seperti negara Indonesia dan negara lainnya pernah merasakan Thailand nggak ada hari kemerdekaan karena kan dia nggak dijajah. Tadi kan sudah dijelaskan karena Thailand itu mengalami yang namanya peperangan itu pada saat di masa kerajaan, yaitu adalah kalau di kerajaan itu kan peperangan itu perebutan ya, perebutan kekuasaan dinasti. Sementara setelah menjadi negara Thailand modern ini merupakan salah satu negara di Asia yang tidak pernah dijajah, yang artinya tidak punya hari kemerdekaan gitu. Kecuali kalau memang dia pernah dijajah, kayak seperti Indonesia atau mungkin seperti negara yang lainnya yang atau India gitu kan, yang mengalami penjajahan itu pasti punya hari kemerdekaan gitu. Betul kan, Pi? Ya, tepat sekali. Oke. Kenapa sekarang tanya dengan negara gajah kan dulu lambang negaranya dengan visi? Oke,
Mau menghabiskan materi kita dulu baru jawab pertanyaan atau mau jawab pertanyaan dulu, Piadis? Dijelasin dulu deh, nggak apa-apa. Oke, Sedikit. ya habisin dulu Coba ada satuin materi. aja. Oke. Sedikit lagi. Oke, silakan Piadis. Ya, silakan Piadis untuk jelaskan materinya terlebih dahulu. Oh, jelasin dulu. Iya, Oke. nanti setelah penjelasan baru kita baca pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke. Yang nanya tunggu dulu ya. Kita masuk ke lambang negara sudah, kita masuk ke ibu kota. Ibu kota Thailand sebelum menjadi Thailand modern. Teman-teman di situ bisa baca materinya sudah ada kan ya? Kita bisa sama-sama baca di situ. Ibu kotanya itu di situ ada Sukhothai dari tahun 1238 sampai 1382. Kemudian Pitsanulok 1382 sampai dengan 1438, Ayutthaya 1351 sampai dengan 1767, Thonburi 1767 1782, kemudian Bangkok atau Krung Thep. Kemudian bahasa yang digunakan bahasa umum yang digunakan itu adalah bahasa Thailand. Agama di Thailand seperti yang tadi sudah saya dengan Pizi jelaskan bahwa agama di Thailand itu adalah Buddha. Pemerintahan monarki absolut dengan dipimpin oleh raja. Kemudian kita lanjut lagi. Kayaknya raja-raja deh, Pi. Raja-raja Thailand pun di situ teman-teman bisa lihat ya dari raja pada tahun 1279 sampai 1298 itu ada raja. Oh sorry, ini diganti ya Pi? Iya, di sini saya ambil kategori Raja Rama pertama sampai Raja Rama ke-10. Jadi nanti di file ini nanti saya share. Jadi buat teman-teman yang lain itu bisa baca secara keseluruhan Raja Rama pertama, itu siapa, Raja Rama kedua, ketiga sampai ke-10. Kemudian kalau misalnya kita bisa mengulang kembali, ya benar banget tadi bahwa bahasa yang digunakan itulah bahasa Thailand. Bahasa umumnya adalah bahasa Thailand Tengah. Ada yang namanya bahasa Klang, bahasa Ningak, bahasa Thai, dan juga bahasa Isan. Yang digunakan itulah bahasa Klang atau bahasa Tengah. Kemudian mayoritas sekitar 94, berapa persen agama yang dianut adalah agama Buddhis. Kemudian kayak 4, sekian persen Islam, 2 sekian persen Kristen, dan juga beberapa persen lainnya adalah agama lainnya. Kemudian pemerintahan monarki absolut, benar banget. Kemudian monarki absolut ini sebelum berubah menjadi monarki konstitusional pada kategori kerajaan Thailand modern, seperti itu. Oke, ini untuk kategori raja-raja ya, Piadis ya? Iya. Oke, untuk kategori raja-raja mungkin Pizi mau jelaskan atau nanti kita share aja? Karena Oke, mungkin untuk teman-teman. Ya, untuk kategori raja-raja. Untuk kategori raja-raja, karena di sini pembahasannya Raja Rama pertama sampai Raja Rama ke-10, mungkin lebih baiknya jika kita ada sesi tersendiri nanti supaya waktunya lebih jelas lagi, Piadis. Oke. Jadi teman-teman di sini untuk sesi sekarang untuk raja-raja Thailandnya itu dibaca dulu ya, karena kita untuk sesi berikutnya kita pembahasan ini lebih dalam lagi ya Pi ya. Kemudian era sejarah abad pertengahan itu sudah enggak ya kita ya? Sudah dijelaskan di materi yang saya share sebelumnya di kelas gitu ya. Jadi untuk sesi meet hari ini kita selesai sampai di Raja Thailand. Insya Allah kita nanti ketemu lagi di meet berikutnya, akan ada pembahasan yang lebih panjang dan lebih mendalam lagi untuk sejarah Thailand ini sendiri. Dan sebelum kita tutup, dari teman-teman Pi mungkin ini ada yang nanya Pi. Bisa dijelaskan kenapa sekarang Thailand disebut dengan julukan negara gajah putih, sedangkan dulu lambang negaranya adalah burung Garuda. Julukan dengan lambang negara berbeda ya.
Ya, benar banget. Julukan dan juga lambang negara itu berbeda. Kenapa dikategorikan karena sebagai kategori negara gajah putih? Karena memang di Thailand itu populasi gajah putih itu sangat banyak sekali. Karena di Thailand gajah itu dikategorikan sebagai kategori hewan yang suci. Sehingga beberapa kategori penangkaran itu memang khusus dan juga di kuil-kuil itu khusus yang namanya menangkarkan kategori Gajah gajah putih. putih. Ya, benar banget. Dan juga di beberapa negara lainnya gajah putih itu tidak ada yang menangkarkan atau lebih tepatnya populasinya tidak seperti yang ada di Thailand. Sehingga Thailand dijuluki negara gajah putih. Jadi julukan negara dengan lambang negara itu adalah dua kategori yang berbeda. Benar banget. Gajah putih itu dihubungkan dengan kelahiran Sang Buddha. Itu dipengaruhi dari agama juga. Seperti itu. Jadi itu adalah kategori dari kenapa dia dikategorikan sebagai gajah putih. Jadi julukan dan juga lambang negara itu berbeda. Kemudian ya saya izin jawab pertanyaan yang lain Piadi sekalian aja ya mungkin ya. Pi di negara Thailand kan mayoritas agama Silakan. Buddha. Pertanyaannya apakah agama Buddha Thailand dengan agama Buddha di luar Thailand itu berbeda-beda? Oke. Nah, apakah agama Buddha di Thailand itu sama ataupun berbeda? Ya tentu saja ya. Kategori agama itu ada ajaran-ajaran tersendiri. Walaupun dia dikategorikan sebagai kategori agama A, pasti ada kategori ajaran tertentu. Sama kayak agama Buddha gitu. Agama Buddha Thailand dengan agama Buddha yang di Indonesia itu ada sedikit perbedaan. Tapi bukan berarti itu bukan agama Buddha. Sama mungkin Piadis kalau misalnya saya salah tolong diluruskan. Di agama Islam itu juga yang namanya ada yang Nahdlatul Ulama, ada yang Muhammadiyah, tapi kategorinya tetap adalah Islam. Benar ya Piadis ya? Ya, mungkin Betul. lebih lanjut tentang kategori Jadi keagamaan. kayak semacam golongan tertentu gitu ya, Piat. golongan gitulah gitu. Iya, benar banget. Ya. Jadi Oke, nah benar tidak itu, sama. Piat. Ya. Itu Ya. aja pertanyaan. Oke, Izin sudah. menjawab ya Kak, sangat aliran umum pada. Oke. Oke, makasih. Ini Muhammad Wisnu Khairian udah bantu jawab. Mungkin dipengaruhi juga dengan antropologi budaya yang masih betul. Kita kan berbeda-beda ya untuk sejarah dari antropologi setiap negara itu juga pasti berbeda-beda. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya atau mau share? Tidak? Oke. Kalau nggak ada lagi, saya cukupkan di sini untuk materi sejarah Thailand. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah ikut dalam sesi kelas kita di materi sejarah budaya Thailand ini. Dan tadi saya di awal bilang kan saya pengen melakukan sesuatu khusus untuk di meet materi sejarah dan Thailand nih. Kita sama-sama nih ya. Saya tuh pengen banget gitu untuk apa lebih semangat lagi kita belajar dalam bahasa Thailand dan dalam materi ini juga gitu. Saya kepengen kita khusus untuk di materi ini kita punya yel-yel gitu. Kalau saya bilang semangat teman-teman dan teman-teman menjawab go Thailand. Oke? Sebelum kita tutup setiap kita meet di kelas materi sejarah dan budaya ini. Oke? Setuju nggak? Setuju. Oke, Pi. Oke. Khusus di kelas kita ya, khusus di materi ini ya. Yuk kita buka. Oke, kita semangat. Kita sama-sama semangat belajarnya. Kalau saya bilang semangat teman-teman, teman-teman jawab go Thailand. Oke? Oke, kita kompak ya, kita kompak. Semangat. Belum kompak. Dan sekali lagi, semangat teman-teman. Go Thailand. Kita bisa ketemu lagi nanti di next meet berikutnya ya. Makasih, Kopkun Ka. Assalamualaikum. Makasih Kru. Makasih, Pi.